Selamat berjumpa kembali. Harapan kami dari Tongkonan Sanggulele, kita semua sehat dan tetap sukacita menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini. Kita berjumpa kembali dalam edisi Renungan Harian Toraya, hari Jumat 17 September 2021. Adapun bacaan kita saat ini terdapat dalam Perjanjian Lama, yakni Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai 6. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami umat-Mu, umat yang senantiasa Engkau limpahi dengan berkat, umat yang Engkau jaga dan telah Engkau selamatkan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk menjalaninya seturut dengan firman-Mu. Saat ini kami rindu untuk disapa firman-Mu. Ya Allah, bukalah hati, bukalah pikiran kami, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami memahami firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tema kita hari ini dari Renungan Harian Toraya, kebahagiaan orang benar. Kamau paranna to malambu. Kebahagiaan adalah salah satu realitas yang sangat dibutuhkan dan didambakan oleh manusia. Karena itu setiap orang memperjuangkannya secara maksimal, baik secara jasmani maupun rohani. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 menjelaskan dua golongan manusia dengan prinsip, sikap, dan sifat hidup masing-masing. Pertama, orang saleh yang berciri kebenaran, kasih, ketaatan kepada Taurat Tuhan. Dan yang kedua, orang fasik yang mewakili jalan dan nasihat dunia, yang tidak tinggal dalam Taurat Tuhan. Dan karena demikian tidak ada bagian dalam perkumpulan orang benar. Orang fasik itu tidak dikenal dalam kerajaan Allah. Bisa kita baca dalam pertama Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. Sehingga akan binasa. Hidup benar mendatangkan kebahagiaan dan keberhasilan. Sebagaimana dalam Amsal pasal 4 ayat 18. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar.
Saat itu pemazmur menghadapi keanekaragaman sikap, sifat, dan prinsip hidup manusia yang semuanya saling mempengaruhi. Dalam keadaan seperti itu bukan tidak mungkin seseorang dapat berubah pendirian dan ketetapan hatinya. Hal ini melukiskan tentang orang berdosa yang tidak mau bertobat dengan 3 gambaran yang mengerikan. Pertama, mereka seperti sekam yang ditiup angin, dihempaskan. Dan yang kedua, mereka akan dihukum Allah pada hari penghakiman. Yang ketiga, mereka akan binasa dalam kekekalan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Marilah kita saling mengingatkan sebagai orang benar, agar tidak terjerumus dan berubah dalam menjadi orang fasik yang akan menerima penghukuman Allah. Oleh karena itu, tetaplah hidup dalam kesetiaan berjalan bersama Tuhan dalam kebahagiaan yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah pemilik kehidupan ini. Kepadamu kami memohon, berikanlah kami hikmat sehingga kami boleh berjalan di jalan orang benar dan menjauhi sikap sifat orang fasik dalam hidup ini. Mampukan kami Tuhan untuk membawa hidup kami ini selalu hidup di bawah terang firman-Mu. Karuniakan kepada kami Tuhan hati yang bijak untuk boleh menjalani kehidupan anugerah-Mu ini di bawah kasih dan kehendak-Mu sendiri. Tuhan, kami mohon, berkatilah keluarga kami. Berkatilah jemaat di mana kami hidup dan bersekutu. Berkatilah kota atau daerah di mana kami tinggal. Mampukan kami Tuhan untuk boleh senantiasa hidup melakukan firman-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Mari Tuhan berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami. Biarlah mereka diberi hikmat dan bersama-sama dengan kami percaya dimampukan untuk membangun bangsa dan negara ini. Inilah doa kami Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup kami. Mohon Tuhan pimpin dan Tuhan bimbing. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kiranya kita semua tetap sehat, tetap bersuka cita, tetap bersemangat menjalani hidup karunia Tuhan ini. Dimanapun kita berada, kita percaya di situ Tuhan pasti memberkati kita. Selamat, salam sejahtera bagi kita semua.